Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, siswa-siswiku kelas 11 yang masih semangat, yang hari ini, yang pagi ini, yang jam ini kita akan berbagi, akan belajar tentang materi ekonomi kelas 11 untuk bab 2 ya, atau untuk KD 2. Pada KD 2 ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi judulnya adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Saya Herlan Firmansyah, guru ekonomi kelas 11 di MAN 1 Cianjur, akan memberikan pengantar tentang materi ini. Teman-teman sekalian, ini mungkin agak silau ya, karena backgroundnya putih. Ini apa isinya? Nanti saya share PowerPoint-nya. Ini isinya adalah berita tentang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pada triwulan 2 2020 ya, di mana triwulan kedua 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 5,32%, turun ya. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu negatif, pertumbuhan ekonomi. Jadi di bawahnya ada berita, atau nanti bisa di searching ya di websitenya BPS ya. Searching di situ, ketik pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020, pasti ada berita semacam gini, bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan besaran pendapatan nasional atau PDB atas dasar harga yang berlaku triwulan kedua 2020 mencapai atau turun 5,32%. Ya, artinya pertumbuhan ekonomi itu turun. Pertanyaannya adalah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Ada yang sudah tahu? Di antara literatur yang bisa digunakan untuk mencari referensi apa itu pertumbuhan ekonomi adalah buku ini ya. Ini buku yang menjadikan rujukan sekaligus juga yang menjadi bahan yang saya sajikan pada kali ini. Ini buku ekonomi kelas 11 yang saya tulis, terdapat di perpustakaan MAN 1 Cianjur. Juga bisa kalau ada yang ingin memiliki, ada di toko buku online. Ini ekonomi kelas 11 terbitan Grafindo. Kelas 11 ini kelas 11 untuk bab 2 semester 1 ini salah satu bahasanya tentang pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan ya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kalau kita lihat outline-nya, ini pertumbuhan ekonomi ini kita akan belajar pengertian pertumbuhan ekonomi. Tadi itu ada berita tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sebenarnya pertumbuhan ekonomi? Kita belajar pengertiannya. Tadi ada 5,9% minus, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi, itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada juga pembangunan ekonomi. Ada beberapa materi, nanti bisa ditelaah di video ini kalau jelas. Kalau kurang jelas, nanti di bawahnya akan di-share PowerPoint-nya. Ini ada yang warna kuning, adalah yang akan dibahas ya, dalam video kali ini. Atau nanti saya bagi menjadi 3 video ke depan, sehingga bisa lebih jelas, lebih lengkap, lebih komprehensif. Pada hari ini akan fokus ke materi-materi yang sebagai pengantar ya, pengantar bab 2 ini, bab 2 kelas 11. Coba untuk memahami tadi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu coba amati gambar ini. Ya, ini ada gambar. Di sini ada ini gedung-gedung ya, gedung-gedung untuk hotel, untuk apartemen yang tinggi-tinggi, bisa 30, 40, 60 lantai, bahkan bisa ratusan lantai. Di sini ada pemukiman kumuh, perumahan kumuh. Coba amati. Dari sini apa yang ditangkap? Salah satunya adalah ketimpangan. Satu sisi itu ada orang-orang yang untuk bisa hidup dengan baik, rumahnya nyaman, itu perjuangannya ekstra, bahkan sehari-hari tinggal di gubuk yang kumuh seperti ini. Di sisi lain, baliknya, ini ada hotel-hotel, ada apartemen yang tinggi-tinggi, yang mewah, orang tinggal di situ.
Jadi ada ketimpangan. Kenapa terjadi ketimpangan? Di bab 1 dulu kita belajar tentang distribusi pendapatan. Ya, ketimpangan itu terjadi karena ada masalah dalam distribusi pendapatan. Ya, ada pembangunan yang salah di situ. Ya, ada masalah pembangunan di situ. Ya, dulu kita belajar di bab 1 tentang indeks Gini atau koefisien Gini, tentang kurva Lorenz, ya, kalau dihubungkan dengan bab 1. Kalau dalam pembahasan ini terjadi karena ada orientasi pembangunan yang tidak tepat atau ada masalah dalam hal pembangunan dan pertumbuhan. Nah, coba ini lagi, berarti gambar yang kedua ini ada pemulung, ya, ada gubuk derita, ini gubuk yang sangat tidak layak untuk di tempat tinggali, tapi ini masyarakat Indonesia yang tinggal seperti ini tidak sedikit. Artinya banyak sekali masyarakat miskin yang terjadi, ya, yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga menjadi miskin. Kemiskinan adalah bagian dari masalah pembangunan ekonomi. Yang gambar yang tadi, ketimpangan adalah bagian dari masalah pembangunan ekonomi. Ya. Nah, kita perdalam kira-kira apa itu pertumbuhan dan pembangunan. Pertama pertumbuhan dulu. Apa sesungguhnya pertumbuhan itu? Pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan output barang dan jasa. Output itu barang atau jasa, ya. Kenaikan output barang dan jasa suatu negara selama periode waktu tertentu. Ya. Jadi output itu hasil produksi. Ketika ada naik, misalkan bulan Februari naik dari bulan Januari, naiknya adalah 2%, maka 2%-nya itu adalah pertumbuhan. 2020 naik 5% dibanding dengan 2019. Ya, kalau ada kenaikan berarti kan ada titik awal, ada titik akhirnya. Jadi harus minimal ada 2 periode, 2 waktu yang dibandingkan. Januari dengan Februari, 2020 dengan 2019 dibandingkan. Kalau ada perubahan angka di mana tahun berikutnya atau bulan berikutnya lebih besar, berarti ada kenaikan produksi barang dan jasa, kenaikan output barang dan jasa, ya, selama periode tertentu disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu kata kuncinya adalah di situ ada kenaikan output produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Nah, berikutnya untuk memperjelas ada lagi pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, di bab 1 kita sudah belajar pendapatan nasional. Nah, bab 2 itu nyambung dengan bab 1. Bab 1 kita belajar tentang pendapatan nasional. Ketika 2020 pendapatan nasionalnya naik dibanding dengan 2019, maka kenaikan tersebut disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, misalkan pendapatan nasional 2020 untuk sederhananya nih, pendapatan nasional 2020 10.000 misalkan, ya. Pendapatan nasional 2019 5.000. Berarti itu ada kenaikan 100%. Ya, kenaikan tersebut disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk bisa melihat pertumbuhan ekonomi berarti dengan membandingkan kenaikan pendapatan nasional suatu periode dengan periode sebelumnya, ya. Nah, itu pertumbuhan ekonomi. Berikutnya untuk mempertajam pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi lagi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Keadaan lebih baik berarti kan tumbuh. Kalau tumbuh berarti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ada peningkatan kuantitatif, angkanya meningkat, ya, ke angka yang lebih tinggi, yang lebih baik. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya kenaikan output barang dan jasa. Tadi kan output barang dan jasa berubah, asalnya 5 menjadi 10, asalnya 5 menjadi 7. Kenaikan output per kapita dan adanya kenaikan produk domestik bruto. Di bab 1 sudah belajar apa itu produk domestik bruto.
ya, atau bagian dari pendapatan nasional itu. Berikutnya kita bandingkan dengan pembangunan ekonomi. Nah, kalau tadi itu pertumbuhan ekonomi, jadi adanya kenaikan pendapatan nasional, adanya perubahan output hasil produksi dari satu periode ke periode berikutnya. Ya, misalkan dari Januari ke Februari ada kenaikan, dari 2019 ke 2020 ada kenaikan output produksi, hasil produksi berupa barang dan jasa. Ya. Nah, kalau pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto. Jadi kenaikannya itu adalah pertumbuhan, proses untuk menaikkannya namanya adalah pembangunan. Jadi proses yang bertujuan untuk menaikkan prosesnya. Atau kenaikan produk domestik bruto suatu negara atau produk domestik regional bruto. Jadi kalau kenaikan pendapatan nasional itu proses untuk menaikkannya namanya pembangunan ekonomi, ya, suatu negara. Kalau suatu provinsi, suatu daerah diukurnya dengan kenaikan pendapatan nasional bukan. Nah, bukan, tapi dengan kenaikan yang disebut dengan produk domestik regional bruto. Jadi pendapatan daerah, ya, atau produksi daerah yang dikenal dengan PDRB, produk domestik regional bruto. Misalkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, maka kita membandingkan kenaikan PDRB-nya, produk domestik regional bruto Jawa Barat, dari suatu periode ke periode berikutnya, ya, dalam jangka panjang. Jadi jangka panjang itu kalau pembangunan kan nggak bisa sehari 2 hari, tapi jangka panjang, makanya ada 5 tahun, nanti ada 1 tahun, 5 tahun, 25 tahun, perencanaan pembangunannya itu ada periodisasinya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB atau PDRB. Jadi kalau menaikkan PDB berarti itu pembangunan nasional. Kalau untuk menaikkan PDRB berarti pembangunan daerah, provinsi, kabupaten, kota, ya. Melebihi tingkat pertumbuhan produknya. Jadi kenaikan PDB dan kenaikan PDRB-nya harus melebihi kenaikan pertumbuhan penduduknya. Nah, itu adalah proses dari pembangunan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan itu kenaikannya, kalau pembangunan proses untuk menaikkannya. Apa yang ditaikkan? Output produksi atau pendapatan nasional. Atau kalau daerah menaikkan PDRB, pendapatan domestik regional bruto. Nah, dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan diikuti dengan perubahan struktur sosial dan sikap masyarakat. Jadi kalau dalam pertumbuhan yang penting ada penambahan output barang dan jasa. Tapi kalau dalam pembangunan bukan hanya kenaikan jumlah output, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, bukan sekedar itu, tapi ada yang lebih luas, yaitu ada perubahan struktur sosial, struktur ekonomi, ya, misalkan dari pertanian ke industri, dari asalnya cara-cara manual menjadi cara-cara digital, yang asalnya itu sawah menjadi pabrik, artinya pertanian menjadi manufaktur, jadi pengolahan. Itu namanya pembangunan. Ada perubahan yang sifatnya kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Kalau kuantitatif perubahannya angka, ya, dari 5% ke 7%, itu kuantitatif. Kalau kualitatif perubahannya bukan sekedar angka, ya, bukan sekedar angka, tapi di situ ada perubahan yang sifatnya di luar angka. Tujuan pembangunan ekonomi diantaranya adalah mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, ya. Itu di kelas atau di bab 1 bicara tentang ketimpangan distribusi pendapatan. Itu bagian dari masalah pembangunan. Makanya adanya pembangunan tujuannya mengurangi ketimpangan itu, melahirkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ya kan, hasil dari pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Nanti pertumbuhan ekonomi bisa memicu pembangunan ekonomi lagi yang lebih bagus, ya. Dan pemerataannya mengurangi kemiskinan, tadi kan ada gambar tuh, ya, yang kumuh, orang miskin. Nah, itu mengurangi kemiskinan itu melalui pembangunan ekonomi. Kemudian perbaikan lembaga pemerintah atau reformasi birokrasi,
ya, menghilangkan korupsi, kolusi, nepotisme itu dengan adanya pembangunan ekonomi, sikap mental, mandiri, tanggung jawab, ya, bisa punya sikap entrepreneur itu melalui pembangunan ekonomi. Ya. Nah, ini untuk memetakan apa sih sebetulnya perbedaan pertumbuhan pembangunan. Jadi kalau tadi pengertian pertumbuhan ekonomi sudah jelas. Yang keduanya adalah pengertian pembangunan ekonomi sudah jelas. Nah, sekarang apa perbedaannya? Saya bikin matrik, saya bikin tabel nih. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang pertama naiknya jumlah atau kuantitatif output hasil produksi. Kalau pembangunan peningkatan kualitas. Jadi kalau ini sifatnya kuantitas, kalau ini kualitas. Ya, peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas. Kalau kuantitas itu jumlahnya, kalau kualitas mutunya, kualitasnya. Kemudian kenaikan jumlah PNB dari tahun ke tahun dan memperhatikan PNB atau JNP, ya sama aja. Dan PNB sama JNP apa itu, baca lagi di bab 1 tentang konsep pendapatan nasional, ya. Jadi kenaikan jumlah PNB atau JNP dari tahun ke tahun dan memperhatikan apakah kemakmuran lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan jumlah penduduk. Kalau pembangunan, kenaikan jumlah PNB persentasenya lebih besar dari kenaikan jumlah penduduk, ya. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, kenaikan PNB atau JNP dari tahun ke tahun tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Jadi tidak mesti, yang penting ada perubahan secara kuantitatif. Nah, kalau pembangunan peningkatan PNB dari tahun ke tahun disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan dari tradisional menjadi modern serta ditandai dengan perkembangan iptek. Dari suatu struktur ekonomi ke struktur yang lainnya. Nah, ada perubahan metode produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih baik sehingga lebih efisien dan lebih menguntungkan, lebih bermanfaat bagi masyarakat suatu negara. Kemudian yang terakhir, kenaikan PNB atau JNP tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Jadi orientasi pertumbuhan itu tidak ke pemerataan, tapi ke peningkatan jumlah hasil produksi. Ya, kalau orientasinya kepada pemerataan, maka namanya itu adalah pembangunan. Ya, pembangunan. Makanya biasanya menjadi trade off, menjadi pilihan mau orientasinya pertumbuhan atau pemerataan. Kalau mengejar pertumbuhan, biasanya pemerataan ekonomi akan jadi korban, gitu ya. Bagaimana tantangannya adalah pemerintah itu pertumbuhan ekonomi baik, pemerataan ekonomi juga bisa mendekati yang titik yang ideal, ya. Walaupun biasanya untuk mengejar pertumbuhan kadang pemerataan itu menjadi yang dikorbankan, gitu. Nah, berikutnya, ini perencanaan pembangunan di Indonesia. Siapa sih yang membuat perencanaan pembangunan di Indonesia? Kalau tingkat nasional namanya Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalau tingkat provinsi namanya Bapeda Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Kalau untuk kabupaten kota, Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota. Kalau kecamatan, gimana? Kecamatan ikut kepada Bapeda Kabupaten Kota, karena camat di bawah bupati atau wali kota. Ya, kalau desa juga sama di situ. Walaupun di desa ada juga BPD, ya, yang bersama kepala desanya meracik atau menyusun program pembangunan. Nah, di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 perencanaan pembangunan itu. Satu, ada rencana pembangunan jangka panjang RPJP. Yang nyusunnya ya Bappenas. Disusun selama 25 tahun. Jadi misalkan RPJP 2020 sampai 2025. Nah, 25 tahun disusun. Nah, Bappenas yang nyusunnya. Jadi jangka panjang. RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Ada juga RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Biasanya ini adalah penjabaran dari visi dan misi presiden diwujudkan dalam rencana pembangunan. Jadi presiden ingin apa? Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalkan membangun sekolah, mau perguruan tinggi, dicatat 5 tahun. Selama 5 tahun berapa sekolah, berapa perguruan tinggi, gitu kan. Ingin mengembangkan ekonomi, ada pasar dibangun, berapa pasar selama 5 tahun itu, berapa pabrik,
ya. Nah, itu 5 tahun penjabaran dari visi misi presiden. Kemudian ada lagi yang 1 tahun, RKP, rencana kerja pemerintah. Kalau di daerah namanya RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Kalau di nasional namanya RKP, rencana kerja pemerintah. Disusunnya 1 tahun sekali. Ya, jadi 5 tahun mau ngapain? Akan membangun misalkan 5 pasar. 5 pasar selama 5 tahun itu, tahun pertama berapa pasar, tahun kedua berapa pasar, itu direncanakan per tahunnya berapa. Jadi ada yang 25 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang per tahun. Ini namanya skema atau tahapan perencanaan pembangunan di Indonesia. Ini contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia di 10 tahun terakhir. Lihat, 4,6%, 6,2%, terus ini namanya pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, ada angkanya, persentasenya. Itu tahun 2014 sampai 2018. Ya, 5,2% 2018. 10 tahun terakhir seperti ini nih, pertumbuhan ekonominya, ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rata-rata di angka 5%-an. Ya, di angka 5%-an. Makanya Indonesia masuk menjadi anggota G20, ya. G20. G20 itu kumpulan dari negara-negara government, negara-negara, 20 negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia. Indonesia masuk ke G20 itu. Kalau ya indikatornya ada pertumbuhan karena rata-rata di 5%, ya. Nah, ini Jawa Barat nih, ya, karena video kita ini dibuat di Jawa Barat, maka saya contohkan ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 10 tahun terakhir. Ini Jawa Barat, ini seperti ini pertumbuhannya. Rata-rata di atas angka nasional. Contoh 2018, ya. Nasional 5,2, kalau Jawa Barat 5,6. Rata-rata di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Jawa Barat itu adalah provinsi dengan jumlah penduduk 48 juta jiwa, ya. Banyak sekali jumlah penduduknya dengan jumlah kabupaten kota sebanyak 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Ya, pertumbuhan ekonomi seperti ini. Nah, sekarang terakhir di video ini nih, ya. Bagaimana cara menentukan ini? Ya, menentukan ini 4%, 6%, 5,6%. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ini. Jadi cara menghitungnya, contoh. Jika diketahui JNP negara X tahun 2018 sebesar 9.000. Ini untuk menyederhanakan aja, ya. Rp 9.000 gak mungkin, kalau dalam faktanya pasti triliunan, ya. 2019 itu 95.000 miliar. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi 2019. Jadi kita bandingkan, kalau ingin menghitung 2019, kita bandingkan berapa JNP 2019 dengan 2018 dengan periode sebelumnya. Maka rumusnya ini. Jadi laju pertumbuhan ekonomi itu tahun tertentu, misalkan 2019 adalah JNP tahun tertentu dikurangi JNP tahun sebelumnya dibagi JNP tahun sebelumnya dikali 100%. Contoh 2019, kita ingin menghitung pertumbuhan ekonomi 2019. Maka rumusnya adalah JNP 2019 tahun yang dihitung, ini T-nya tahun yang dihitung dikurangi JNP tahun sebelumnya, T-1 tahun sebelumnya 2018 berarti. Kalau di sini 2020, berarti di sini 2019. Kalau di sini 2017, berarti di sini 2016 tahun sebelumnya. Dibagi JNP tahun sebelumnya. Ini 2018, ini 2018. Ya, T-1 dikali 100%. Maka hasilnya ini contohnya. Ya, tadi soal kan 2019 95.000 miliar. 2018 90.000 miliar dibagi dengan tahun 2018 kan, ini 19 tahun sebelumnya. Ini apa? Kita lihat T-1 2018. Jadi ini dikurangi 90 sama dengan ini dikurangi ini 5.000 dibagi 90 dikali 100. Hasilnya ada 5,5%. Nah, yang 5,5% itu adalah angka pertumbuhan ekonomi 2019. Kita hasilkan dengan cara menghitung JNP 2019 dikurangi dengan JNP 2018 dibagi JNP 2018 dikali 100. Hasilnya adalah 5,5%. Ini contoh perhitungan
ya, pertumbuhan ekonomi. Nanti untuk lebih jelasnya Anda simak lagi video ini dan nanti pelajari PowerPoint-nya lagi, dan nanti di bagian akhir ada latihan. Jawaban dari soal ini silahkan tulis di kolom komentar. Jawabannya berapa? Jadi setelah menonton video ini, di kolom komentar tulis nama, kelas, nomor absen, dan jawaban dari latihan soal ini. Berapa jawabannya? Ya. Nah, itu saja dari saya. Pada video kali ini kita belajar, Bapak memberikan pengantar, saya memberikan pengantar tentang satu, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengertian pembangunan ekonomi. Yang ketiga, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, yang terakhir, cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Itu saja dari Bapak. Semoga kita semua sehat walafiat. Jangan lupa kalau keluar rumah menggunakan masker. Ya, jaga pola atau perilaku hidup sehat menggunakan masker ya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Jangan lupa belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.